Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Iqbal dari kelas 12 IPA 3 SMA Negeri 1 2x11 6 Ningkung. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai permainan bulu tangkis. Yang pertama adalah pengertian bulu tangkis. Bulu tangkis atau badminton adalah suatu olahraga yang menggunakan alat yang berbentuk bulat dengan memiliki rongga-rongga di bagian pemukulnya. Alat ini dikenal dengan nama raket yang dimainkan oleh dua orang atau dua pasangan yang saling berlawanan. Selanjutnya, sejarah bulu tangkis dunia. Akar sejarah bulu tangkis di dunia dapat dilacak dari peradaban Mesir di sekitar 2000 tahun lalu. Namun, juga bisa ditelusuri pada kebudayaan India dan Tiongkok. Dari sejarahnya sendiri, sejarah bulu tangkis berasal dari negara India pada abad ke-19 dan dikenal dengan nama Puna. Lalu pada tentara kerajaan Inggris yang menjajah India membawa permainan tersebut ke Inggris pada sekitar tahun 1850-an. Nama badminton berasal dari sebuah pamflet oleh Isaac Spratt, seorang penjual mainan Inggris yang berjudul Badminton Battledore A New Game. Penyebutan tersebut didapat setelah permainan tersebut digelar di Badminton House milik Duke de Beaufort di Inggris. Sejak saat itu, permainan olahraga badminton mendapatkan popularitas yang besar dan mengalami perkembangan yang pesat. Pada tanggal 5 Juli 1934, didirikan International Badminton Federation atau IBF, yang kemudian melebur dengan Badminton World Federation atau BWF. Selanjutnya, sejarah bulu tangkis di Indonesia. Sejarah bulu tangkis di Indonesia sendiri berawal sejak tahun 1930-an, dibawa pada masa penjajahan Belanda. Sebelumnya, Inggris telah memperkenalkan terlebih dahulu olahraga tersebut di beberapa negara jajahannya, yakni Malaysia dan Singapura. Pada tahun 1933, berdirilah organisasi bulu tangkis pertama Indonesia di Jakarta yang diberi nama Bataviase Badminton Bond dan Bataviase Badminton Liga. Pada tahun 1934, sejumlah kejuaraan bulu tangkis mulai diselenggarakan di Pulau Jawa, sebagian besar berpusat di Kota Bandung. Olahraga bulu tangkis kemudian berkembang pesat di Indonesia, hingga akhirnya Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI didirikan pada tanggal 5 Mei 1953 di Bandung. Selanjutnya, teknik dasar bulu tangkis. Yang pertama adalah teknik memegang raket. Teknik memegang raket atau grip ada 4, yaitu 1. American grip. Tipe pegangan ini memang terbilang efektif dalam melakukan pukulan smash, terutama ketika berada di depan net. Yang kedua, forehand grip. Membuat pukulan kok secara lebih mudah, khususnya pada sebelah kanan tubuh. Yang ketiga, backhand grip. Kok yang dipukul dengan teknik pegangan raket ini juga bakal melesat keras dan cepat sehingga tentu akan begitu kesulitan bagi lawan untuk membalas pukulan secara tepat. Yang keempat, combination grip. Teknik ini membuat pemain bisa secara gampang melakukan pengubahan handle dan menyesuaikannya dengan arah datang kok dari hasil pukulan lawan. Yang kedua, teknik footwork. Pada teknik dasar bulu tangkis bernama teknik footwork atau gerakan kaki, pemain bulu tangkis perlu meningkatkan kelincahan posisi gerakan kaki untuk ke depan, samping maupun belakang. Tujuan dari teknik ini adalah supaya kok mampu dijangkau pada area manapun dengan sigap ketika lawan menyerang. Yang ketiga, teknik memukul. Yang pertama dari teknik memukul yaitu teknik servis. Pukulan servis adalah teknik paling awal yang seharusnya juga dikuasai betul, karena pukulan servis ini jika dilakukan dengan sempurna, maka akan meningkatkan potensi perolehan poin. Ada beberapa teknik servis yang bisa dilakukan, diantaranya adalah servis forehand atau mengayunkan raket dari bawah, dan servis backhand atau menggunakan bagian belakang kepala raket. Yang kedua, teknik pukulan lob. Teknik pukulan lob merupakan teknik pukulan dengan tujuan mengarahkan kok setinggi mungkin ke area lawan. Jenis pukulan ini memiliki dua jenis, yaitu overhead lob dan pukulan underhand lob. Yang ketiga, teknik smash. Teknik pukulan smash dilakukan dengan memukul kok dengan kuat dan tajam diarahkan ke bawah area lapangan lawan. Yang keempat, teknik netting. Netting adalah jenis pukulan yang dilakukan di dekat net yang dipukul dengan sentuhan halus namun akurat.
Tujuan dilakukan netting adalah supaya shuttlecock yang jatuh di bidang lawan jatuh sedekat mungkin dekat net. Selanjutnya, peraturan-peraturan dalam bulu tangkis. 1. Peralatan permainan badminton. Raket memiliki panjang maksimal 68 cm dan lebar 22 cm. Panjang kepala raket atau area senar adalah 28 cm dengan lebar 22 cm. Raket bisa terbuat dari kayu atau aluminium dengan berat tak lebih dari 150 gram. Kok terbuat dari 16 helai bulu yang ditancapkan pada gabus berdiameter 25-28 mm. Berat standar kok adalah sekitar 4,74 sampai 5,5 gram. Untuk tinggi kok yaitu 64 sampai 74 mm. 2. Penentuan awal permainan. Pertandingan diawali dengan undian, yaitu menggunakan metode lempar koin yang dilakukan oleh wasit. Undian ini digunakan untuk menentukan pemain mana yang harus melakukan servis terlebih dahulu. Yang ketiga, perhitungan skor. Penentuan kemenangan di olahraga ini menggunakan sistem best of 3 atau pemenang 2 babak. Jadi, permainan bulu tangkis bisa berlangsung sebanyak 2 hingga 3 babak. Jika ada pemain yang memenangkan 2 set berturut-turut, maka babak ketiga tidak perlu dilakukan. Yang keempat, lapangan permainan badminton. Ukuran lapangan standar PBSI yaitu panjang sekitar 13,40 meter, lebar 6,10 meter, tinggi tiang net 1,55 meter, tinggi net 1,52 meter, jarak garis servis depan ke net 1,98 meter, jarak garis servis tengah ke garis samping 3,5 meter, jarak garis servis belakang ke garis belakang 0,76 meter, jarak garis samping ke pinggir lapangan 0,46 meter. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.